Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik 8 mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya Nisaya Mahfuza, NIM I2419020, akan mengawali pembahasan kali ini dimulai dari pentingnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Menurut Dassler 2003, MSDM ini dikenal sebagai proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan dengan memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, dan keamanan, serta masalah keadilan. Adapun peran penting dari MSDM menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2005, pertama, MSDM ini merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan yang di dalamnya mencakup proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan serta evaluasi tenaga kerja. Kedua, MSDM ini menjadi salah satu alat strategik perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulan berkompetensi. Yang ketiga, MSDM juga menjadi nilai tambah atau added value bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dalam pendekatan strategik MSDM menurut Mangku Prawira tahun 2011. Pertama, karyawan ini merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang sangat besar. Yang kedua, kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua belah pihak tersebut adalah perusahaan dan karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan terdorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, program dan pelaksanaan MSDM harus dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan pemenuhan tujuan karyawan. Kemudian di sini dapat kita lihat terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan karyawan menurut Anthony et al. Pada tahun 1996, di mana perusahaan yang memiliki karyawan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih besar akan menghasilkan produktivitas dan profit yang lebih tinggi. Kemudian dari produktivitas dan profit ini akan berdampak kepada imbalan dan pengakuan yang lebih besar pula, di mana imbalan dan pengakuan ini akan berdampak kembali lagi kepada perusahaan, begitupun seterusnya. Kemudian di sini dapat kita lihat ada alur proses dari kegiatan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada rancangan pekerjaan, di mana rancangan pekerjaan ini merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan berupa upaya memperbaiki efisiensi perusahaan dan kemampuan karyawan. Nah, terdapat 3 faktor yang menjadi pertimbangan dalam rancangan pekerjaan. Pertama, pertimbangan rekayasa industri, kedua, pertimbangan rekayasa manusia, dan yang ketiga adalah pertimbangan perilaku. Nah, dari alur proses kegiatan MSDM tadi terdapat proses analisis pekerjaan, di mana proses ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama adalah menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan, kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis, ketiga, menentukan metode pengumpulan data, apakah menggunakan metode observasi, wawancara, maupun kuesioner. Keempat, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Kelima, mengumpulkan informasi pekerjaan. Keenam, memproses informasi analisis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mereview dan memperbaharui informasi pekerjaan dengan meramalkan atau memperhitungkan perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada karakteristik pekerjaan menurut Heckman dan Oldham dalam Anthony et al. 1996. Nah, karakteristik ini terbagi menjadi 3, di mana pada karakteristik yang pertama terdiri dari 3 faktor berupa keragaman keahlian, identitas tugas, dan makna tugas yang akan mempengaruhi kemanfaatan kerja. Karakteristik yang kedua terdiri dari 1 faktor berupa ekonomi yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan karakteristik yang ketiga terdiri dari 1 faktor berupa umpan balik atau feedback, di mana feedback ini nantinya akan meningkatkan pengetahuan tentang hasil yang diperoleh oleh karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan SDM.
Yang pertama, rencana SDM hendaknya terintegrasi dengan keseluruhan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, ada pengaruh faktor luar yang hendaknya dipertimbangkan ketika membuat perencanaan SDM. Ketiga, perubahan dalam rancangan pekerjaan hendaknya secara eksplisit dijelaskan dalam rencana. Keempat, secara eksplisit disadari bahwa level penempatan staf hendaknya didasarkan pada peningkatan produktivitas agar perusahaan tetap kompetitif. Yang kelima, mengestimasi kekurangan dan kelebihan karyawan di masa depan berdasarkan kategori keahlian dan pekerjaan. Yang keenam, ada rencana SDM hendaknya selalu fleksibel dan dapat diterapkan sesuai dengan perubahan. Kemudian ada analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM bagian yang terpenting dan juga yang tersulit. Alasannya yaitu perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan, baik faktor yang berpengaruh langsung maupun faktor yang tidak berpengaruh langsung. Yang kedua, ada peramalan perencanaan kebutuhan yang dilakukan untuk satu periode tertentu di masa yang datang, sehingga diperlukan keakuratan teknik peramalan yang digunakan. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan, satu, faktor perubahan lingkungan eksternal berupa kondisi perekonomian makro, hukum, sosial, politik, iptek, dan lain-lain. Dua, faktor lingkungan internal berupa perubahan dan kondisi karyawan. Ada teknik peramalan kebutuhan SDM. Perkiraan jangka pendek bersifat 1 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya, khususnya teknologi produksi tidak berubah. Perkiraan jangka panjang mencapai 5-10 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya berubah. Terdiri dari hasil analisis permintaan unit, hasil permintaan keorganisasian, pendapat pakar ahli, dan sebagainya. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Metode rekrutmen pun terbagi menjadi dua. Ada metode rekrutmen internal dan juga ada eksternal. Internal tuh maksudnya karyawan yang mengisi lowongan kerja diambil dari tiap perusahaan dengan cara penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan lain-lain. Kalau eksternal, karyawan yang mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan dengan cara job fair goes to campus. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan rekrutmen internal. Yang pertama, karyawan telah familiar dengan perusahaan. Terus biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah, meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Kalau kelemahannya, konflik politik, promosi posisi tidak berkembang, dan masalah moral tidak dipromosikan. Kemudian rekrutmen eksternal. Keunggulannya, memiliki gagasan dan pendekatan baru, bekerja mulai dengan lembaran bersih, dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Kelemahannya, keterbatasan keteraturan antar karyawan dan perusahaan, moral dan komitmen karyawan rendah, periode penyesuaian yang sangat lama. Kemudian ada seleksi. Seleksi itu ialah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya qualified. Cara seleksi terbagi jadi dua, ada non-ilmiah dan ilmiah. Yang pertama non-ilmiah dulu. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tapi hanya didasari pada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran, ijazah sekolah atau daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, dan sebagainya. Nah, kalau ilmiah, seleksi ini didasari pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata pekerjaan jabatan yang diisi serta berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Seleksi ilmiah dilakukan dengan cara metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan real karyawan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Kualifikasi seleksi meliputi usia, keahlian atau skill, pendidikan, tingkat kesejahteraan jasmani maupun rohani, jenis kelamin, postur tubuh, karakter dan kepribadian, pengalaman kerja, kemampuan bekerja sama, dan juga inisiatif dan kreativitas. Berikut ini adalah gambar dari proses penyeleksian. Program orientasi adalah alat sosialisasi yang efektif untuk mensosialisasikan tata nilai perusahaan kepada karyawan baru sehingga dapat berkontribusi produktif bagi perusahaan sesuai tata nilai perusahaan tersebut.
Jenis orientasi terbagi menjadi dua, yaitu orientasi unit kerja yang bertujuan untuk mensosialisasikan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana kontribusi pekerja baru pada tujuan unit kerja tersebut, dan mengenalkan karyawan baru dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah orientasi organisasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada karyawan baru mengenai sejarah, filosofi, tata nilai, prosedur, dan peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan, dan mengenalkan fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh karyawan baru seperti program pensiun, asuransi, cuti, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah program on-job pelatihan, yaitu program pelatihan yang dilaksanakan langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan pengawas, seperti pelatihan instruksi pekerjaan, rotasi pekerjaan, magang, dan on-the-job coaching. Yang kedua yaitu adalah program off-job pelatihan, yang merupakan program pelatihan yang dilaksanakan tidak secara langsung pada pekerjaan, seperti kuliah, penyajian video, studi kasus, permainan peran, simulasi, studi mandiri, pelatihan laboratorium, dan belajar terprogram. Selanjutnya ada tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu tahapan analisis kebutuhan pelatihan, yaitu mendiagnosa berbagai dimensi permasalahan dan tantangan masa depan. Hal ini disebut sebagai tahapan penilaian dari proses pelatihan. Kemudian yang kedua ada tahapan implementasi pelatihan, yaitu merancang dan menyeleksi prosedur latihan beserta penentuan dan pelaksanaan program pelatihan. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi pelatihan, yaitu mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Berikut ini adalah model dari proses pelatihan. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan berdasarkan standar kinerja, memberikan apresiasi keberhasilan pencapaian kinerja, dan menyediakan dokumentasi untuk mendukung keputusan-keputusan lainnya. Manfaat dari penilaian kinerja adalah 1. Perbaikan kinerja, 2. Penyesuaian kompensasi, 3. Keputusan penempatan, 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan, 5. Perencanaan dan pengembangan karir, yang terakhir adalah umpan balik pada SDM. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah elemen penilaian kinerja. Elemen ini itu berfungsi untuk mengidentifikasi standar kinerja yang terkait, lalu mengukur kriteria dan kemudian memberikan umpan balik kepada karyawan dan Departemen SDM sebagai catatan bagi karyawan yang akan dibahas dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan dan juga peningkatan kinerja dari karyawan. Untuk selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Ada dua macam, yaitu pendekatan berorientasi masa lalu dan pendekatan berorientasi masa depan. Untuk yang masa lalu, ini memiliki kelemahan, yaitu kinerja tidak dapat diubah. Karena akan tetapi jika kinerja masa lalu dievaluasi, maka para karyawan memperoleh umpan balik yang dapat mengarah kepada upaya perbaikan kinerja. Metode yang dapat dipergunakan juga adalah skala penilaian, lalu daftar periksa atau checklist, lalu metode pilihan yang dibuat, metode kejadian kritis, dan metode pencatatan prestasi. Selanjutnya, ada metode pendekatan masa depan. Metode pendekatan ini berorientasi dan berfokus kepada peningkatan kinerja ke masa depan dengan mengevaluasi potensi karyawan atau merumuskan tujuan kinerja masa depan. Dalam praktiknya, banyak pendekatan berorientasi masa lalu merupakan bagian dari penyelia dan karyawan untuk mencatat rencana masa depannya. Metode yang dipergunakan adalah penilaian diri, lalu pengelolaan berdasarkan tujuan, dan penilaian psikologis. Yang selanjutnya ada manajemen kompensasi. Nah, kompensasi sini ada dua. Yang pertama itu meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Ini menurut Cascio F. Waini tahun 1990. Selanjutnya, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Ini menurut Walter Webe dan Kate Davis pada 1996.
Nah, yang selanjutnya ada tujuan manajemen kompensasi. Menurut Weather WB dan Cates Dapi 1996. Yang pertama itu ada memperoleh karyawan yang berkualifikasi atau qualified, lalu mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, dan memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Adapun jenis dari kompensasi itu terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu meliputi gaji pokok dan gaji variabel, dan untuk yang tidak langsung itu berupa tunjangan. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompensasi, di antaranya ukuran organisasi perusahaan, lalu keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, lalu letak geografis perusahaan berada, lalu filosofi manajemen kompensasi pembayaran saat ini, lalu jenis industri, lalu spesifikasi atau keahlian mengerjakan suatu pekerjaan, dan yang terakhir adalah tingkat partisipasi karyawan yang ditunjukkan oleh kinerja dan beberapa lama berada dalam perusahaan. Ini menurut Robbins dan Coulter tahun 2005. Nah, selanjutnya ada merit pay atau balas jasa berdasarkan merit. Nah, merit pay di sini itu merupakan pembayaran imbalan yang dikaitkan dengan kinerja. Semakin tinggi kinerja, maka semakin tinggi imbalan yang dibayarkan. Selanjutnya, ada perencanaan dan pengembangan karir. Di sini, karir adalah sebuah pekerjaan yang dipegang seseorang dalam pekerjaannya. Ini menurut Weather WB dan Cates Davis tahun 1996. Adapun faktor-faktor yang terkait dengan karir diantaranya keadilan dalam karir, perhatian dan peran penyelia atau supervisor dalam karir karyawan, lalu kesadaran tentang kesempatan, dan keempat, minat karyawan. Selanjutnya, tingkat kepuasan karir berdasarkan usia dan kedudukan karyawan. Ini menurut Weather WB dan Cates Davis tahun 1996. Terima kasih.